Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Desa Putu Putri Laksmi Dewi, NPM 19020222342. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai akuntansi biaya overhead pabrik, yaitu di sini ada beberapa subbab. Yang pertama, langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen. Yang kedua, penyusunan anggaran BOP. Yang ketiga, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Yang kelima, pembebanan BOP produk. Yang keenam, pengumpulan BOP sesungguhnya. Dan yang ketujuh, analisis selisih BOP. Biaya overhead pabrik itu sendiri adalah biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Sedangkan departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen biaya atau cost center yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentu harga pokok produk. Departementalisasi BOP juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk pembebanan biaya overhead pabrik dengan adil dan teliti. Yang kedua, untuk pengendalian biaya BOP yang lebih baik. Dan yang ketiga, untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik departemen. A. Penafsiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang B. Penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. Yang C. Distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen yang dinikmati manfaatnya. Dan yang D. Menjumlah biaya BOP per departemen. Yang kedua yaitu ada alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Yang A yaitu metode alokasi langsung dan yang B metode alokasi bertahan. Dalam metode alokasi langsung, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Yang B itu metode alokasi bertahap. Metode alokasi bertahap terdiri dari dua, yaitu metode alokasi yang memperhatikan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Dalam metode alokasi kontinu, BOP departemen pembantu yang saling memberikan jasa dialokasikan secara terus-menerus sehingga jumlah biaya overhead yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti. Sedangkan metode aljabar, yaitu jumlah biaya tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Dan yang kedua ada metode alokasi yang tidak memperhatikan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu ada metode urutan alokasi yang diatur. Dan yang ketiga yaitu ada perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Kusuma Dewi, NIM 190020222343. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Subbab yang kedua yaitu penyusunan anggaran BOP. Sifat biaya overhead pabrik atau BOP yaitu yang pertama biaya tetap. Adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah atau tetap pada berbagai tingkat produksi. Termasuk dalam biaya ini, misalnya biaya depresiasi gedung, mesin, kendaraan, dan pegawai
gaji pegawai bagian produksi. Yang kedua, yaitu biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi pada satu periode. Termasuk dalam biaya ini, misalnya adalah biaya bahan penolong. Yang ketiga, yaitu biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Termasuk dalam biaya ini adalah biaya pemeliharaan dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP, yaitu anggaran unit yang akan diproduksi, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan, metode depresiasi khususnya terhadap aktiva tetap, dan metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama, biaya yang sifatnya tetap, maka biaya pada periode yang akan datang ditentukan sama periode sebelumnya. Yang kedua, biaya yang bersifat variabel ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Dan yang ketiga, yaitu biaya yang bersifat semi variabel akan ditentukan dengan menganalisa biaya pada periode yang lalu, kemudian mengelompokkannya ke dalam biaya tetap dan variabel. Selanjutnya, alokasi biaya overhead pabrik. Yaitu yang pertama, alokasi biaya overhead pabrik adalah pembagian biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi, atau dari departemen pembantu yang lain dan departemen produksi. Yang kedua, yaitu satuan kegiatan atau satuan perhitungan adalah satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa. Dan yang ketiga, yaitu ditinjau dari berbagai yang bertanggung jawab atau bagian yang bertanggung jawab. Biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, biaya langsung, yakni biaya yang semata-mata menjadi tanggung jawab bagian yang bersangkutan dan tidak dibebankan ke bagian lain. Yang kedua, yaitu biaya tidak langsung, yakni biaya yang menjadi tanggung jawab beberapa bagian pada pabrik. Kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran biaya overhead pabrik antara lain, yaitu kapasitas praktis adalah teoritis, yakni kapasitas pabrik untuk menghasilkan produk kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu, dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan intrans perusahaan. Selanjutnya, kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan berproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang selanjutnya, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam periode yang akan datang. Subbab yang ketiga yaitu alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Setelah anggaran BOP per departemen disusun, langkah berikutnya adalah mengalokasikan BOP departemen pembantu ke departemen produksi yang dinikmati manfaat jasa departemen pembantu. Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut, yaitu metode langsung atau direct allocation method dan metode alokasi bertahap atau step allocation method. Yang pertama, metode alokasi langsung atau direct allocation method. Dalam metode ini, BOP departemen pembantu dialokasikan ke tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Dalam metode ini, tidak ada departemen pembantu yang memanfaatkan jasa departemen pembantu lain.
Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Merisa Dekaryani, NIM 1902022385. Selanjutnya, materi yang akan saya bawakan yaitu yang kedua, metode alokasi bertahap atau step allocation method. Metode bertahap ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Pembantu tidak hanya produksi saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan atau Departemen Pembantu yang lain. Misalnya, Departemen Pembangkit Listrik yang memasok listrik yang tidak hanya untuk Departemen Produksi saja, tetapi juga untuk Departemen Pembantu lainnya. Begitu juga sebaliknya, Departemen Listrik juga menerima jasa perbaikan dan perawatan dari Departemen Bengkel. Oleh karena itu, pada metode ini, sebelumnya, BOP di dua Departemen Pembantu tersebut dialokasikan ke Departemen Produksi. Perlu diadakan alokasi BOP antar Departemen Pembantu yang saling menikmati jasa tersebut. Sehingga alokasi BOP dari Departemen Pembantu ke Departemen Produksi dilakukan secara bertahap. Dengan terlebih dahulu mengalokasikan BOP antar Departemen Pembantu yang baru, kemudian dilanjutkan dengan mengalokasikan BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Metode alokasi bertahap atau step allocation method dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, metode alokasi yang memperhatikan transfer jasa timbal balik antar Departemen Pembantu yang terdiri dari metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Metode yang kedua, metode alokasi yang tidak memperhatikan transfer jasa timbal balik antar Departemen Pembantu yang terdiri dari metode urutan alokasi yang diatur. Subbab yang keempat yaitu perhitungan tarif pembebanan BOP. Untuk bisa menghitung biaya overhead pabrik, terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik, harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama, kapasitas praktis, yang kedua, kapasitas normal, dan yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Adapun tahapan yang kedua yaitu memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Ada berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk, diantaranya adalah yang pertama, satuan produk. Adapun rumusnya, taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan mendapatkan hasil tarif BOP per satuan. Untuk contohnya nanti bisa dilihat pada PPT. Yang kedua, biaya bahan baku, rumusnya taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100% mendapatkan hasil persentase biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku yang dipakai. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Rumusnya taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100% mendapatkan hasil persentase biaya overhead pabrik dari biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, jam tenaga kerja langsung. Rumusnya, taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung mendapatkan hasil tarif biaya overhead per jam tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, jam mesin. Rumusnya, taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam kerja mesin mendapatkan hasil tarif biaya overhead pabrik per jam mesin. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Maros Dumdana dari kelompok 5 NIM 1902022386. Saya akan melanjutkan presentasi oleh teman saya. Itu yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran ditentukan dan anggaran biaya overhead pabrik telah disusun serta pembebanan telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik dengan rumus sebagai berikut. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan, yaitu sama dengan tarif biaya overhead pabrik. Setelah itu 5. Pembebanan biaya overhead pabrik produk.
Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu metode full costing. Jika perusahaan menggunakan metode full costing dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead tetap. Contohnya, setelah tarif biaya overhead pabrik ditentukan sebesar Rp140 per jam mesin, maka produk yang diproduksi sesungguhnya dibebankan dengan biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif tersebut. Jika dari contoh 1, misalkan PT Eliona Sari menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebanyak 75.000 jam mesin dalam tahun 20 kali 1. Maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar Rp10.500.000 yang didapat dari Rp140 dikali dengan 75.000 jam mesin, dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead dikredit sebesar Rp10.500.000 dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di debit sebesar Rp10.500.000. Yang metode kedua yaitu metode variable costing. Jika perusahaan menggunakan metode variabel di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Contohnya, jika dari contoh 1 yaitu PT Eliona Sari menggunakan metode variable costing, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar Rp5.437.500 yang didapat dari Rp72,50 dikali 75.000 jam kerja mesin, dan dicatat dengan jurnal, yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp5.437.500 dan biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp5.437.500. Oke, sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Om Santi. Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Mariani, NIM 1902022397. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi nomor 6, yaitu pengumpulan BOP sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih yang terjadi antara biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi merupakan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan, atau over underplayed factory overhead cost. Dalam perhitungan pengumpulan BOP sesungguhnya dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama full costing dan yang kedua variable costing. Selanjutnya materi yang nomor 7, yaitu analisis selisih BOP. Perhitungan dan analisis selisih BOP dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama perhitungan dan analisis BOP dengan metode full costing. Contohnya ada pada gambar. Dalam metode full costing terdapat dua macam selisih. Variances, yaitu selisih anggaran atau budget variance, dan selisih kapasitas atau idle capacity variance. Yang nomor 2, perhitungan dan analisis BOP dengan metode variable costing. Contohnya ada pada gambar. Terima kasih.